Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas info hangat, yaitu tentang survei poltreking. Anies unggul di Banten, DKI Jabar, dan Ganjar di Jateng, Jatim. Tapi titik ya. Jadi ini mendekati pencapresan dan juga tahun politik yang begitu memanas ya. Begitu juga satu senjata yang dimiliki dan sering dipakai oleh para calon ya, termasuk juga untuk mempengaruhi ya keputusan publik, yaitu survei. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah survei ini benar-benar genuine ya. Kadang kalau kita melihat survei itu yang kalau kita samplingnya sampai secara nasional itu memerlukan biaya yang mahal. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang membiayai ya. Ini yang sesuai dilansir oleh kompas.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, kompas.com. Elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menduduki posisi teratas sebagai bakal calon presiden dari 3 provinsi di Pulau Jawa. Temuan ini mengacu pada hasil survei poltreking Indonesia yang dilakukan di 5 wilayah di Pulau Jawa secara terpisah, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, sekaligus DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda AR menyebut Pulau Jawa merupakan kunci kemenangan pemilihan Pilpres, sebab 57,4% pemilik suara sah pada pemilu mendatang berada di Pulau Jawa, sementara di luar Jawa hanya 42,6%. Cara populasi itu memang pemilih menumpuk di Pulau Jawa, kata Yuda dalam rilis temuan 5 survei provinsi di Pulau Jawa. Jawa penentu kemenangan yang disiarkan di YouTube Poltreking TV Kamis 15 Desember 2022. Menurutnya, berdasarkan Pilpres sebelumnya, siapapun calon presiden yang memenangkan suara di 2 dari 3 provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, akan menjadi pemenang. Adapun temuan survei Poltreking menyatakan Anies unggul di 3 provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pada simulasi 20 nama bakal calon presiden di DKI Jakarta, elektabilitas Anies mencapai 47,2%, menang telak dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan suara 23,9%, serta Prabowo Subianto 11,9%. Sementara antara simulasi 3 bakal calon presiden, elektabilitas Anies mencapai 49,6%, Ganjar 27,5%, dan Prabowo 15,7%. Sementara bisa dilihat Anies sebagai mantan gubernur cukup kuat. Anies cukup kuat dominan secara elektoral di Jakarta, kata Yuda. Di Provinsi Banten dalam simulasi 20 nama bakal capres, Anies juga menempati urutan pertama dengan elektabilitas 43,9%, Prabowo 27,7%, dan Ganjar Pranowo 12,9%. Pada simulasi 3 nama bakal calon presiden, Anies meraup 47,6% suara, Prabowo 28,5%, dan Ganjar 16,1%. Di Provinsi Jawa Barat, Anies juga duduk di posisi teratas. Ia meraup 28,9% dari 20 nama bakal calon presiden, diikuti Prabowo 23,1% dan Ganjar Pranowo 12,3%. Pada simulasi 3 nama bakal capres, elektabilitas Anies di Jawa Barat mencapai 36,3%, Prabowo 30,8%, dan Ganjar 18,7%. Sementara itu di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menang telak dari 20 nama bakal calon presiden. Ia meraup 70,4% suara. Prabowo berada di urutan kedua dengan elektabilitas 9,8% dan Anies Baswedan hanya 6,6%. Pada simulasi 3 nama bakal capres, Ganjar meraup 71,4% di suara di Jawa Tengah, Prabowo 10,8%, dan Anies 9%, ya, berarti jauh sekali. Di Provinsi Jawa Timur, pada simulasi 20 nama, Ganjar menduduki posisi teratas dengan elektabilitas 34,4%, Prabowo 23,6%, dan Anies 15,9%. Pada simulasi 3 nama bakal capres, Ganjar meraup 36,1% suara, Prabowo 25,6% suara, dan Anies 19,6%. Biasanya yang bisa memenangkan 2 wilayah di antara 3 Jawa itu menjadi pemenang Pilpres. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, tutur Yuda. Untuk diketahui berdasarkan data perbandingan daftar pemilih tetap DPT di antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, Jawa Barat menjadi provinsi dengan presentasi DPT tertinggi, yakni 17,4%.
Posisi berikutnya yaitu Jawa Timur dengan 16,2%, lalu Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dengan 16,1%, sementara Banten 4,3% dan DKI Jakarta 4,1%. Adapun survei dilakukan di 5 provinsi dengan penghitungan secara terpisah. Dari setiap wilayah tersebut, Poltreking Indonesia mengambil 1.000 responden yang sudah memiliki hak pilih. Survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error sekitar 3,1% dan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan cara mewawancara tatap muka dalam kurun waktu 26 sampai 2 Desember tahun ini ya, tentu saja. Ya itu ya sobat sekalian, bagaimana serunya survei yang dilakukan oleh Poltreking. Tetapi kembali lagi ya, kita harus tahu juga ya, kadang survei itu sebagai campaign manager atau penggiringan opini supaya menaikkan elektabilitas dan juga popularitas dari setiap calon ya. Kadang survei A itu memenangkan si Fulan ya atau Anies ya, kadang survei B memenangkan Ganjar, survei C kadang memenangkan Prabowo. Maka kenapa bisa berbeda? Makanya ini kita harus tahu juga ya, dana siapa yang mendanai, karena jumlah ataupun pembiayaan itu juga menentukan siapa yang akan dijadikan pemenang dalam survei tersebut. Dan memang ya so far ya memang wilayah yang akan dikuasai Anies ya kurang lebih sama, tidak berubah, yaitu di Banten, DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Kemudian Ganjar tetap di Jawa Tengah dan Jatim itu lebih moncer. Jadi ini adalah kewaspadaan dan juga PR bagi tim Anies, termasuk juga Nasdem dan juga Partai Koalisi Perubahan. Kalau benar-benar akan segera dideklarasikan, harus benar-benar mencari cawapres yang bisa memiliki ya mempunyai suara yang moncer untuk merengkuh suara signifikan ya. Di Jawa yang suara signifikan tentu saja adalah basis massa NU yang saat ini masih dipikirkan ya, tetapi masih ada tarik menarik antara AHY atau AHER yang akan dijadikan cawapres. Tetapi kalau melihat peta persaingan di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur yang moncer dengan masa basis NU, kita bisa memilih ya orang-orang basis NU yang nantinya bisa dipasangkan dengan Anies yang dapat meraih kemenangan ataupun merengkuh suara yang signifikan di dua provinsi yang menjadi basis kemenangan Ganjar dan juga Prabowo. Ya, kita tunggu saja ya ke depannya siapa akan menjadi cawapres ataupun bagaimana strategi pemenangan dari tim Anies, Ganjar dan juga Prabowo. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.